Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisa Rikanita Supri dari UIN Suska Riau, Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 12110522014, mata kuliah Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Pak Ramon Muhandas, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial pembuktian rumus volume kerucut dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini saya telah membuka aplikasi GeoGebra. Terdapat dua lembar kerja, yang itu ada algebra dan grafik. Nah, karena kita akan membuat bangun ruang, kita akan membutuhkan 3D graphics yang terdapat di view, di menu view. Kemudian kita klik 3D graphic. Nah, di sini akan muncul di sebelah kanan layar. Nah, di sini telah muncul 3D grafiknya. Kita akan atur grafiknya terlebih dahulu. Nah, kemudian teman-teman di sini jangan lupa untuk mengklik move kembali setelah menggunakan menu-menu di sini agar tidak mengganggu item-item lainnya. Langkah pertama, kita akan membuat pusatnya di titik 0,0 di lembar kerja grafik di sini. Kemudian kita pilih poin, kemudian kita klik 0,0 sehingga muncullah titik A sama dengan 0,0. Nah, selanjutnya kita akan membuat jari-jari dan tinggi di menu slider. Kita klik move dulu, kemudian klik slider, klik di lembar kerja grafik, kemudian simbolkan jari-jari itu dengan R, kemudian intervalnya 0,1 sampai 3 dan inkremennya 1. Oke. Nah, ini untuk jari-jari. Kemudian kita akan buat lagi untuk tingginya. Kita lambangkan dengan T kecil. Minimumnya 0,1, maksimumnya 6 karena tingginya 6, dan inkremennya 1. Oke. Nah, kita telah membuat jari-jari dan tinggi. Selanjutnya, kita akan membuat tabung dan kerucut. Kita rapikan terlebih dahulu, kita move, kemudian kita rapikan. Oke. Nah, pertama-tama kita akan membuat tabung terlebih dahulu. Nah, kita akan membuat tinggi tabung dengan membentuk titik B sama dengan buka kurung 0,0, tinggi T. Enter. Nah, di sini terdapat titik B sebagai tingginya. Nah, karena kita akan membuat tabung, maka kita akan klik di 3D, kemudian kita klik piramid, kita pilih silinder, kemudian kita kliklah dari titik A ke titik B. Kemudian radiusnya kita buat R kecil. Oke. Nah, sekarang telah terbentuk sebuah tabung yang kita buat dari titik A dan titik B. Kemudian kita akan membuat kerucut dengan cara menambahkan titik C sama dengan buka kurung. Kita akan memberi jarak dari tabung ke kerucut, dan kerucut ke kerucut itu adalah 7 satuan, sehingga C sama dengan 7,0,0. Tab. Nah, selanjutnya kita akan buat titik D agar terbentuk sebuah kerucut. D sama dengan 7,0, tingginya adalah T. Oke. Nah, di sini karena gambarnya kejauhan, maka kita akan kecilkan terlebih dahulu. Kita zoom out. Terus kita rapikan. Oke. Besarkan saja supaya kelihatan.
Oke, sudah rapi. Kemudian setelah terbuat 2 titik, lalu kita akan membuat cone-nya dengan memilih di piramid, cone, kemudian kita klik titik D ke titik C dengan radiusnya yaitu R kecil. Oke. Nah, sekarang terbentuklah satu buah kerucut. Selanjutnya kita akan membuat kerucut kedua, yaitu dengan menginput titik E sama dengan buka kurung, jaraknya 7 satuan berarti 14,0,0. Selanjutnya titik F sama dengan buka kurung 14,0, tingginya yaitu T. Nah, terbentuk 2 titik sehingga kita akan membentuk lagi cone-nya. Kita pilih cone-nya dari titik F ke titik E dengan radius yaitu R. R kecil ya. Nah, kemudian kita akan membuat kerucut ketiga dengan membentuk titik G sama dengan buka kurung 21,0,0, kemudian titik H sama dengan buka kurung 21,0, T. Oke, kemudian kita buat lagi cone-nya dari titik H ke titik G dengan radius yaitu R. Oke. Nah, di sini kita telah membuat sebuah tabung dan 3 kerucut. Kemudian kita akan mengganti warnanya menjadi warna putih. Kita ganti warna putih. Color putih. Opacity-nya yaitu 25 saja. Kemudian yang lainnya juga warna kerucutnya putih. Oke, semuanya telah berwarna putih. Kemudian kita akan membuat zat cair di tabung dan 3 kerucut ini. Selanjutnya kita akan membuat zat cair di tabung dan 3 kerucut ini. Nah, pertama kita akan klik slider lagi di lembar kerja grafik. Klik slider. Kemudian kita lambangkan dengan N, intervalnya dari 0, maksimumnya 6, dan instrumennya 1. Oke. Kita rapikan. Kemudian kita akan membuat tinggi pertama di dalam tabung dengan menginput titik I sama dengan buka kurung 0,0, N/3. Nah, kita lihat titik I-nya terlebih dahulu apakah ada. Nah, terlihat ya titik I-nya. Kemudian kita akan membuat slider lagi dengan mengklik di lembar kerja 3D grafik. Kemudian kita pilih silinder lagi. Kita klik dari titik A ke titik I dengan radiusnya R. Oke. Nah, kemudian ini adalah cairan pertamanya. Kita akan mengganti cairan ini menjadi warna kuning. Dengan opacity-nya yaitu 75. Kemudian kita akan membuat zat cair di kerucut pertama dengan membuat titik J sama dengan buka kurung 7,0,N. Oke. Nah, kita akan melihat titik J-nya itu di mana tuh, titik J-nya. Kelihatan kan? Kemudian kita akan
membuat zat cair dikerucut dengan membuat cone lagi di 3D-nya. Kita pilih cone dari titik J ke titik G. Radiusnya yaitu N/2. Nah, coba kita lihat dulu ya. Terlihat kan bahwa 1/3 dari tabung merupakan satu buah kerucut. Kemudian kita ganti dulu warnanya menjadi warna kuning juga. Kita klik kanan, terus object property, kita cari warna kuning. Kemudian opacity-nya 75. Oke. Sudah sama-sama warna kuning. Nah, kemudian kita akan membuat slider lagi di lembar kerja grafik. Slider kita lambangkan dengan H. Kemudian minimumnya 0. Maksimumnya 6 dan incrementnya 1. Oke. Kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat zat cair lagi di tabung dengan menambahkan titik K sama dengan buka kurung 0,0,2H/3. Enter. Nah, kita akan melihat titik K. Kelihatan kan titik K-nya? Selanjutnya kita akan klik di input, yaitu silinder yang paling atas, pilih yang paling atas. Kemudian circle-nya yaitu S, koma, S, H/3, enter. Nah, kelihatan kan di sini cairan keduanya. Kemudian kita akan mengubah warnanya lagi menjadi warna kuning. Klik kanan, warna kuning. Oke. Sudah. Kemudian kita akan membuat titik L. L sama dengan buka kurung L sama dengan buka kurung 14,0,H. Nah, itu untuk cairan ketiganya. H. Kemudian kita klik di 3D grafik, pilih cone. Itu titik L-nya ya. Di 3D grafik, pilih cone lagi. Kita klik dari titik L ke titik E. Dengan radius H/2. Oke. Kemudian kita ganti lagi warnanya, klik kanan. Kemudian kita ganti menjadi warna kuning. Oke. Sudah. Kemudian zat cair ketiga, buat slider lagi di sini. Kita klik di grafik, kemudian slider. Kemudian kita lambangkan dengan V. Minimumnya 0, maksimumnya 6 dan incrementnya 1. Oke. Kita rapikan. Kemudian kita akan membuat tinggi cairan ketiga dengan menginput titik M sama dengan buka kurung 0,0, V. Nah, kita akan melihat titiknya tuh, titik M. Oke. Setelah itu kita akan menginput lagi silindernya, circle-nya yaitu D1.
V per 3. Oke. Kita ganti warnanya menjadi warna kuning. Kita klik kanan lagi, pilih warna kuning, opositasnya 75. Oke. Ya. Nah, setelah itu kita akan membuat zat cair di kerucut ketiga dengan menambahkan titik N sama dengan buka kurung 21,0, V. Kita akan lihat titik V-nya di mana. Tuh titik V-nya. Kemudian kita akan membuat konnya lagi di 3D grafik. Kon dari titik N ke titik G dengan radius V per 2. Kemudian kita ubah warnanya menjadi warna kuning. Klik kanan, kemudian pilih warna kuning. Opacity-nya yaitu 75. Oke, sudah. Terlihat kan kalau 1/3 dari tabung merupakan satu buah kerucut nih. Oke, kelihatan kan? Nah, di sini kita akan menghilangkan titik-titiknya. Titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, G, H, I, J, K, L, M, dan N. Kemudian kita juga hilangkan Y-axis-nya dan X-axis-nya. Settings, 3D grafik. Kemudian pilih X-axis-nya. Jangan dicentang show axis-nya, Y-axis-nya juga. Nah, hanya tinggal Z-axis-nya saja. Kemudian kita akan menambahkan teks di 3D grafik. Kita tambahkan teks, yaitu volume, yaitu V sama dengan. Kita pilih di objeknya yaitu M kecil. Oke. Kita atur sini. Kemudian kita klik kanan, kita object property. Kita ubah warnanya menjadi warna merah. Kemudian kita bold. Geser dulu, kita bold. Kemudian kita posisikan dia untuk di titik J. Tapi titik J. A, I, J. Ya, kemudian kita bikin lagi teksnya. Sama, V sama dengan. Kita pilih objeknya juga M kecil. Oke. Kita posisikan. Kemudian kita move dulu, move. Klik kanan. Object property. Kemudian kita pilih warnanya menjadi warna merah. Jangan lupa kita bold. Kemudian posisinya juga kita posisikan di titik yang ada di cairan pertama pada tabung, yaitu titik I. Oke. Coba kita lihat apakah benar sama. Kita matikan dulu semuanya. Habiskan. Nah, kita akan melihat ya, ini V-nya kan sama-sama nggak ada, terus naik. Ini terbukti kalau 1/3 tabung sama dengan satu buah kerucut. Tuh. Oke, kemudian kita akan membuat bacaan lagi atau teks di sini sebagai judulnya, yaitu volume kerucut sama dengan 1/3 dikali volume tabung. Oke.
Klik kanan lagi, kita pilih objek, kemudian kita pilih warnanya menjadi warna merah dengan backgroundnya yaitu warna kuning. Kemudian kita bold. Kemudian kita, nah, sehingga di sini dapat kita buktikan bahwa volume kerucut sama dengan 1/3 volume tabung. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.